Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami berharap Bapak Ibu senantiasa sehat, penuh sukacita dan dilindungi Tuhan di tahun baru 2024 ini. Di awal bulan Februari 2024 ini kami bersyukur. Kami mendapat kehormatan dikunjungi seorang figur Pancasilais, seorang hamba Tuhan yang juga masih aktif di TNI Angkatan Darat. Ini adalah podcast ke-102. Kita akan mendengarkan nanti pemikiran-pemikiran seorang hamba Tuhan yang juga aktif di TNI Angkatan Darat. Beliau adalah Bapak Pendeta Kolonel CJI Dr. Yermia Hendarwoto, SH, MH, MTH. Beliau pernah dipercaya sebagai Kepala Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Internasional di Kementerian Polhukam. Pernah juga beliau bertugas di BAIS Angkatan Darat. Beliau juga pernah menjadi atase pertahanan Kedubes RI di Hanoi, Vietnam. Beliau ini seorang tokoh yang luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Selain beliau sebagai perwira di TNI Angkatan Darat, beliau juga seorang pendeta. Jadi ini cukup unik, cukup menarik. Nanti kita akan gali testimoni atau kesaksian beliau sebagai seorang Kristiani yang taat, juga sebagai figur Pancasilais. Beliau juga di masa mudanya pernah aktif di pemuda gereja di GPIB, dan saat ini beliau aktif sebagai koordinator organisasi pelayanan pedatua majelis di Gereja POUK Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kita akan berbincang dengan Bapak Pendeta Yermia Hendarwoto. Kita akan gali pemikiran-pemikiran atau kesaksian sebagai seorang hamba Tuhan. Shalom, Pak Pendeta Yermia Hendarwoto. Apa kabar, Bang? Shalom, ya. Kabar baik, Pak Jondro. Ya. Ya. Saya mungkin manggil Abang ya. Siap, supaya kita lebih akrab ya. Siap. Yang pertama mungkin gini, Bang. Saya mau tanya. Abang kan masih kolonel aktif ya. Siap. Tapi juga seorang pendeta. Siap. Barangkali mungkin Abang bisa ceritakan kepada para sahabat Nartu bagaimana ceritanya. Ya, silakan, Bang. Siap. Terima kasih hadirin pemirsa. Jadi cerita ini berawal dari kurang lebih 9 tahun yang silam. Ketika saya memulai posting atau bertugas sebagai atase pertahanan RI di Kedutaan Besar RI di Hanoi, Vietnam. Ada momen-momen kerinduan ketika kita itu jauh dari negara kita gitu ya, dimana kita beribadah ya di sana kan negara sosialis ya, jadi untuk mencari tempat ibadah itu tentunya tidak semudah yang ada di negara sendiri. Nah, dari situlah berangkat secara mandiri. Ketika ada waktu-waktu lenggang, ya saya beribadah melalui media sosial, melihat di komputer dan sebagainya. Nah, di sana mulai ada panggilan untuk pengen nanti kalau pulang di Indonesia ini pengen lebih serius lagi ini ya, menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengabdian dan pelayanan iman. Nah, kebetulan begitu 2015 sampai 2018 kami bertugas, 2019 kami pulang ke Jakarta. Saat itu kami memulai dengan mencari-cari sekolah teologi. Dan seperti kita ketahui bersama, tidak lama lagi setelah itu kan ada kejadian COVID gitu kan. Jadi disitulah dimulainya saya secara spesifik, secara serius, secara lebih intens itu mendalami teologi, berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta Grogol. Dan dalam waktu yang bersamaan juga kebetulan saya juga diteguhkan sebagai majelis saat itu sebagai koordinator bidang organisasi dan pendidikan. Sehingga saya pikir dengan kuliah itu juga saya dibekali pengetahuan khususnya yang terkait dengan teologi
sehingga saya bisa mengawaki jabatan organisasi yang diamanahkan kepada saya saat itu. Nah, seiring berjalan, saya lanjutkan pendidikan itu hingga usai. Itu mungkin singkatnya perjalanan awalnya, kenapa saya memulai secara serius untuk mendalami pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan teologi dan juga pelayanan-pelayanan yang ada. Sampai akhirnya juga saya suatu kali direkrut sama Ketua Sinode GKPII untuk menjadi pendeta pelayanan umum. Dan disitulah saya semakin banyak dan saya semakin luas pelayanan dan pengabdian saya untuk di jalan Tuhan ini. Kira-kira gambarannya seperti itu. Para sahabat Naurastu, perlu kami sampaikan, beliau juga saat ini dipercaya sebagai pendeta pelayanan umum di Sinode Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Ini anggota PGI. Dan yang menarik, beliau juga selain sarjana hukum dan magister hukum, beliau sudah 3 kali sekolah teologi. Jadi hukum dan sekolah teologi ini benar-benar dikuasai beliau. Saya mau tanya untuk Bang Yeremia. Siap. Kenapa tertarik Bang ke hukum juga, teologi juga? Mungkin Abang bisa jelaskan, apalagi Abang sampai sekolah di 3 STT ya? Siap. Jadi ceritanya awalnya begini. Kalau sekolah hukum, jadi sebenarnya kalau flashback ke belakang, saya ini 8 kali kuliah. 8 kali? 8 kali kuliah, tapi dari perguruan tinggi yang berbeda? Yang berbeda, dan 3 kali saya gagal menyelesaikannya. Kuliah pertama ketika saya sebelum masuk Akabri, yaitu ketika saya baru lulus di Akabri, sebelum masuk Akabri itu saya kuliah di MIPA, Fakultas MIPA, jurusan Matematika di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Kemudian sampai ke tahun ketiga saya mencoba untuk tes Akabri. Nah, kenapa saya berbalik mencoba tes ke Akabri? Jadi saat itu kebetulan almarhum bapak saya ini adalah dulu juga seorang tentara militer tahun 57-58. Jadi nampaknya beliau pada saat itu kondisi sedang sakit parah, itu memberikan amanah kepada saya untuk mencoba meneruskan, ya, istilahnya itu tongkat estafet karir kemiliterannya beliau gitu kan istilahnya. Nah, saya disarankan untuk mencoba tes Akabri. Nah, sehingga saya waktu itu masuk tahun 90, saya lulus tahun 93. Nah, setelah itu waktu kebijakan kepala staf saya Pak Jenderal Wismoyo saat itu seluruh lulusan Akabri itu wajib sarjana. Iya. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah otomatis begitu lulus dari Akabri langsung sarjana, ya, sarjana terapan pertahanan kalau nggak salah. Nah, kalau zaman dulu kita diwajibkan untuk melanjutkan kuliah untuk menyelesaikan S1-nya. Nah, cuman karena waktu itu saya bertugasnya di pedalaman Kalimantan dan kemudian saya pindah-pindah tugas termasuk ke Timur saat itu. Jadi tentunya saya tidak bisa menetap di satu tempat gitu. Sehingga pilihan kuliah yang terbaik adalah di universitas terbuka. Gitu ya. Nah, banyak halangan yang saya alami, yaitu saya tidak bisa menyelesaikan tepat waktu karena ketika saat waktunya ujian saya bertugas sehingga saya nggak selesai itu. Waktu itu ngambil jurusan politik. Gitu ya. Itu yang kegagalan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah gagal kuliah juga untuk penyelesaian sebelum saya masuk Akabri, itu yang matematika tadi. Itu yang pertama, terus yang politik ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah penyelesaian kuliah saya di Jayabaya, Universitas Jayabaya. Saya ngambil program doktoral S3 waktu itu. Saat itu ketika saya mengajukan proposal disertasi, ada perintah untuk saya ikut rekrutmen
ujian atau tes seleksi atas pertahanan. Dan saya dinyatakan lulus. Dan kemudian setelah itu saya harus mengikuti pentahapan-pentahapan penyiapan itu, sehingga saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Nah, saya sudah mengajukan cuti akademi saat itu, cuman karena waktunya over mungkin, jadi saya kena drop out di situ. Itu ceritanya untuk kegagalan saya yang ketiga di S3 Hukum Tata Negara. Nah, setelah itu saya berangkat ke luar negeri 3 tahun, dan kemudian kembalinya itu baru saya bukannya menyelesaikan S3 Hukum saya, tetapi saya terpanggil untuk mengambil kuliah di teologi. Begitu ya? Siap, itu kira-kira. Bang Yermia, kalau kita lihat jejak rekam Abang ya, siap. Abang sekarang Pamen Staf Khusus Mabes TNI Angkatan Darat. Siap. Abang juga pernah menjadi Kepala Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan Internasional di Kementerian Polhukam. Siap. Dan juga pernah menjadi atase Pertahanan di Kedubes RI di Vietnam. Siap. Kalau kita lihat jejak rekam Abang ini luar biasa ini. Tapi Terima Abang kasih. Kok bisa memilih jadi pendeta pelayanan? Boleh tahu Bang, kenapa itu? Siap. Jadi hidup ini seperti kata lagu kan adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bagi saya belakangan ini setelah saya banyak renungkan, kesempatan untuk melayani, untuk berkarya mengabdi kepada Tuhan. Ada peringatan yang Tuhan beri melalui firman-Nya di Matius 10:38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, maka ia tidak layak bagiku. Kesadaran akan suara hati yang saya tangkap dari firman tersebut dihadapkan kepada saat itu pergumulan, harus saya akui di angkatan saya saat itu memang saya termasuk yang kolonel pertama waktu itu, tahun 2013. Namun setelah itu sampai dengan sekarang berarti saya sudah 11 tahun saya jadi kolonel gitu kan. Jadi tadinya dalam hati kecil saya merasa khawatir, saya merasa seperti kok karir saya tidak berlanjut dan sebagainya. Ditambah lagi tahun lalu saya sempat sakit, serangan jantung. Namun ternyata Tuhan berikan satu mukjizat yang harusnya saya itu dipasang ring, di mana ada 3 titik 100% itu penyumbatan. Dan ya dengan pergumulan dan dengan pertimbangan yang macam-macam saya tidak mau pasang ring, tapi ini bukan sebagai pembenaran pribadi ya, tetapi saya menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dan saya merasa ada keajaiban. Jadi ada pengalaman rohani Bang. Siap, ada pengalaman rohani, ada mukjizat, ada keajaiban yang saya rasakan itu. Ditambah saat itu kan saya memang sedang mendalami kuliah di teologi tadi, dan pelayanan-pelayanan yang saya sudah sampaikan sebelumnya itu menambah satu keyakinan, satu penguatan. Kata firman Tuhan juga menyebutkan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, saya mencoba merenungkan panggilan Tuhan itu. Dan kemudian saya mengambil inspirasi. Mungkin kalau hadirin atau saudara-saudara pemirsa tahu, Flavius, seorang perwira Roma yang saat itu mengejar Yesus yang Paskah disalib, katanya ada penampakan di sana sini, dan kemudian dengan mata telanjang seorang perwira Romawi, Flavius itu melihat itu, dan kemudian dia meletakkan seluruh baju aksesorisnya, kemudian dia mengikut Tuhan. Bagi saya dengan pengalaman sakitnya saya yang lalu, dan kemudian sekarang saya masih diberikan kesempatan
untuk bernafas itu adalah bonus yang Tuhan beri untuk usia saya saat ini. Iya. Maka waktu itu adalah kesempatan, itulah yang saya pakai untuk. Jadi melalui serangan jantung, Siap. Abang merasa ada pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Siap. Iya. Jadi kalau umpamanya Abang perhatikan sekarang, Abang sekarang masih aktif di TNI Angkatan Darat. Abang melayani. Siap. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Keluarga sangat mendukung. Karena dari awal memang saat-saat ketika pergumulan, saat-saat ketika saya merasa berbeban berat, saya selalu komunikasi dan diskusi dengan keluarga. Dan keluarga sangat support untuk itu. Begitu juga ketika saya diangkat jadi penatua majelis, dan ketika saya juga diteguhkan, ditabiskan jadi pendeta pelayanan umum, semua, baik dari istri maupun anak-anak, saya sangat mendukung untuk itu. Dan mereka sangat appreciate, sangat menghargai, dan kebetulan memang walaupun saya seorang militer, dalam keluarga saya itu hidup penuh dengan sikap yang moderat, sehingga hal-hal seperti itulah yang saya kembangkan untuk satu sama lain saling menguatkan melalui doa. Demikian. Iya. Ada ungkapan dari salah satu sahabat Narwastu, Bang. Siap. Bapak Majen TNI Purnawirawan Darpito Pudestungkoro, mantan Pangdam Jaya. Waktu saya berulang tahun ke-50 bulan April tahun yang lalu, menyampaikan begini. Saya juga Laskar Kristus, tapi juga perwira TNI, katanya begitu. Nah, Abang sekarang Laskar Kristus juga ya? Oh, siap. Tapi juga perwira TNI. Siap. Nah, kalau Abang melihat situasi bangsa kita saat ini, siap. Apa yang bisa Abang simpulkan sebagai seorang pelayan Tuhan, juga sebagai perwira TNI? Siap. Terima kasih. Ini pertanyaannya dari Bang Jonro ini ya. Jadi intinya gini. Kita ini sebagai TNI, terutama saya sebagai TNI, itu sebenarnya merupakan satu karunia dari Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan, macam-macam karunia, tapi satu tubuh, satu roh. Ya kan? Dalam hal ini, dalam Kristus. Nah, saya mencoba untuk hari lepas hari semakin diperbaharui. Diri saya yang berprofesi sebagai TNI ini juga bisa menjadi Laskar Kristus. Artinya kekuatan Kristus yang disampaikan melalui ajaran-ajaran kasih-Nya di sini, saya mencoba untuk berbagi kasih. Itu yang coba saya tebarkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, Kristus telah mengabarkan kabar keselamatan, di mana kabar keselamatan ini untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk kaum Kristiani saja, tapi seluruh umat manusia. Untuk itulah saya juga berbenah diri hari lepas hari dengan segala keterbatasan, kedagingan saya yang lalu yang dipenuhi dengan dosa dan sebagainya. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta dilayakkan sama Tuhan. Saya minta dimampukan dengan hikmat-hikmat dan Roh Kudus-Nya. Untuk saya sekaligus selain melayani negara, saya juga ingin melayani Tuhan. Hanya memang karena saat ini waktu saya menjelang untuk penyelesaian pengabdian saya tinggal 3 tahun setengah lagi. Jadi saya mulai menyiapkan diri untuk pelayanan-pelayanan saya kepada ladang-ladang Tuhan. Jadi itu kira-kira. Iya. Kalau bicara soal obsesi, apa sebenarnya obsesi Abang? Abang kan secara pendidikan sudah komplit, ilmu teologi, ilmu hukum, dan Abang juga pernah punya jabatan strategis di Kementerian Polhukam ya. Polhukam sebagai Kepala Bidang Politik Pertahanan Keamanan Internasional. Apa sebenarnya obsesi Abang? Katakanlah di tengah bangsa kita ini ya, apalagi Abang juga kan mencermati situasi bangsa kita ini sekarang. Siap. Obsesi itu kan terkait dengan keinginan diri gitu ya. Jadi keinginan diri ini tentu kita sebagai manusia tidak akan pernah habis. Karena apa yang diinginkan oleh manusia itu kan tidak seperti yang dirancangkan Tuhan. Kalau boleh pinjem nama saya, tetapi kurang ya, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, gitu kan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi artinya
Mungkin kita merancangkan atau kita berencana ini, itu, dan sebagainya. Termasuk yang lalu saya berpikir dengan saya saat itu mendapatkan promosi kolonel pertama, mungkin juga demikian linier, saya akan mendapatkan kesempatan untuk berkarir, berjenjang ke perwira tinggi dan sebagainya. Namun ternyata setelah 11 tahun sampai saat ini kan saya menyadari diri untuk itu semua. Untuk itulah saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan memberikan atau mengatur rancangan untuk saya adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya melalui jalur pelayanan yang sedang saya persiapkan dan saya mulai lakukan dalam kurun 4-5 tahun terakhir ini, saya mengharapkan terutama dengan kondisi negara kita yang plural, yang majemuk. Pertama yang saya harapkan, mari umat Kristiani kita tegakkan kasih. Ya, kita laksanakan kasih dengan sebenarnya kepada siapapun. Sehingga tercipta itu damai sejahtera. Dan kemudian kepada saudara-saudaraku, mungkin kita berbeda dan sebagainya. Tetapi marilah kita tegakkan yang namanya persatuan dan kesatuan yang dilandasi kasih itu tadi. Karena di dalam keimanan saya, 1 Yohanes 4 ayat 7-8, bahwasanya kasih itu adalah dari Allah. Jadi siapapun yang tidak melakukan atau tidak mengenal kasih, berarti itu tidak mengenal Allah. Jadi artinya silakan kita boleh saja berbeda, tetapi marilah kita saling mengasihi agar hidup damai di bumi ini bisa terwujud, khususnya di bumi Indonesia merah putih ini. Ya. Kira-kira demikian. Yang terakhir Bang, Abang juga kan mencermati tentang kehidupan beragama, bermasyarakat di tengah bangsa kita. Ada banyak agama, ada banyak suku, ada ras di negeri kita ini. Tapi kita bisa dipersatukan melalui ideologi Pancasila. Siap. Barangkali Abang bisa bagikan juga apa pandangan Abang tentang ideologi Pancasila? Sebenarnya kita sudah punya cukup bekal. Kita punya cukup modal yang telah ditinggalkan, yang telah diwariskan oleh leluhur pendahulu founding father kita. Kalau kita lihat negara kita ini kan plural, sangat plural. Apa itu plural? Majemuk. Bisa kita bayangkan secara suku, ya, itu ada kurang lebih sekitar 133 suku kelompok besar. Ada lagi 187 agama-agama lokal atau kepercayaan. Ada 6 agama yang dijamin dan diakui oleh negara. Belum lagi bahasa, budaya, dan peninggalan-peninggalan warisan tak benda dan sebagainya masih banyak. Ini kalau kita tidak terima, tidak kita sikapi dengan positif sebagai karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada negara ini, maka yang terjadi sebaliknya, potensi kekayaan yang kita punya untuk kita bangun menjadi satu bangsa yang besar, sebaliknya akan berlawanan yang terjadi. Negara ini bisa saja hancur karena konflik satu sama lain akibat perbedaan yang ada itu. Jadi kuncinya adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Mari kita berdomani, kita jalankan. Tidak saja kita hanya gembar-gemborkan kita orang Pancasilais dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu, mari kita amalkan pikiran kita, tindakan kita, perilaku kita untuk menjadi manusia Pancasila, supaya satu sama lain yang sering kita kobarkan Bhinneka Tunggal Ika, kita menerima perbedaan itu sebagai satu hal karunia Tuhan yang tidak perlu kita jadikan bahan untuk saling bergesekan atau berkonflik. Ya. Demikian. Ya. Para sahabat Narwaktu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang anak bangsa, figur Pancasilais
sosok yang religius, Bapak Pendeta Kolonel CGI Dr. Yermia Hendarwoto, SH, MH, MTH atau Magister Teologia. Banyak yang disampaikan tadi yang bisa kita simak sebagai seorang anak bangsa yang pernah aktif di Kementerian Polhukam, di Mabes TNI Angkatan Darat, juga di BAIS. Bang, terima kasih atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Sama-sama. Nah, kiranya Bang selalu sehat, semangat, dan diberkati Tuhan dalam karir maupun keluarga. Amin. Ya. Terima kasih. Akhirnya kami undur diri. Para sahabat Narwastu tetap jaga kesehatan. Kami juga menyampaikan Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.